Pertanyaan berikut dari Ida Bagus Koko dari Jemaat Sukorjo, Jawa Timur. Izinkan saya bertanya terkait peristiwa di Taman Eden. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tuhan berkata kalau makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka manusia pasti mati. Lalu Adam dan Hawa memakan dari pohon terlarang itu. Pertanyaannya, kenapa manusia dikutuk dengan kesengsaraan? Bukankah di awal perjanjiannya, bila makan pasti mati? Perjanjiannya kan bukan makan maka sengsara lalu mati. Mengapa Tuhan menambahkan kesengsaraan tanpa sepengetahuan manusia? Bisakah kita menilai ini sebagai sesuatu yang tidak adil? Coba kita bacakan dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya seperti pada hari engkau makannya, sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Demikian, Pendeta. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali. Banyak sekali memang pertanyaan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga adalah pasal utama tentang cerita tersebut. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi dengan manusia itu? Kita baca di dalam ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-8 lah dulu kita baca, mengatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Ya, berani karena benar, takut karena salah. Mereka sudah tahu bahwa mereka mereka sudah tahu bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka sudah melanggar perintah Allah. Kata perintah digunakan di dalam ayat yang pasal 2 ayat yang ke-16. Tuhan Allah memberi perintah. Jadi mereka berdosa artinya melanggar perintah Allah pada saat itu. Jadi waktu mereka bersembunyi karena mereka tahu bahwa mereka sudah bersalah, mereka sudah melanggar perintah Allah, apa yang dilakukan oleh Allah? Ayat yang ke-9. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Ia yang menjangkau manusia. Ya. Dia bukan Allah yang bersembunyi dan menunggu kapan Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa datang mencari dia lalu memohon-mohon kepadanya. Tidak. Justru dia yang datang untuk mencari manusia. Dikatakan dalam ayat 9, ia bertanya kepada mereka, "Di manakah engkau?" Lalu Adam mengaku, "Ketika aku mendengar," ayat 10, "bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jadi dia takut, dia bersembunyi. Tuhan Allah menjangkau. Pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak langsung mati? Padahal sangat jelas dikatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tidak ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga di mana Adam dan Hawa setelah memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, lalu kemudian melihat, nggak mati kok. Betul dong si ular. Buktinya kita cuma telanjang kok, nggak mati. Ada
hal yang mereka rasakan, yang belum pernah mereka rasakan. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara sebelum mereka makan buah itu dengan setelah mereka makan buah itu. Mereka tahu bahwa mereka sedang memasuki akibat dari memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Mereka tidak langsung kemudian mengatakan, betul, ular itu, kami tidak mati. Tidak demikian. Sebenarnya apa makna dari kata mati di dalam ucapan Allah kepada Adam dan Hawa? Ada 2 kali di dalam Kejadian pasal yang kedua dan Kejadian pasal yang ketiga, bahkan 3 kali disebutkan kata mati. Yang pertama adalah perintah Allah itu yang mengatakan jangan makan, pada saat kamu memakannya maka kamu akan mati. Yang kedua adalah ucapan dari perempuan itu kepada ular yang mengatakan bahwa kalau kami makan nanti kami akan mati sesuai firman Tuhan. Yang ketiga adalah ucapan dari ular itu kepada si perempuan itu dengan mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kematian seperti apa yang sedang dibicarakan di sini, di mana Allah mengatakan kamu akan mati, dan itu ditegaskan kembali oleh perempuan terhadap ular itu, tapi ular itu mengcounter dan mengatakan kamu tidak akan mati. Perhatikan bahwa kata mati di dalam Kejadian 2 dan 3 bukanlah satu-satunya kata yang menggambarkan suatu keadaan di mana tidak ada kehidupan. Bukan hanya kata mati, tetapi ada kata yang lain juga yang digunakan untuk menggambarkan keadaan tidak ada hidup. Yaitu kata apa? Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, pada waktu Tuhan Allah berkata-kata kepada Adam, dia katakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi istilah kembali menjadi debu juga menggambarkan suatu keadaan di mana tidak hidup, tidak ada kehidupan. Bahkan dalam ayat ini dijelaskan bahwa kembali menjadi debu adalah kebalikan dari penciptaan itu, di mana mereka diciptakan dari debu. Jadi ada 2 istilah di dalam Kejadian 2 dan Kejadian pasal yang ketiga tentang keadaan tidak ada hidup. Yang pertama adalah istilah mati, kata mati. Yang kedua adalah istilah kembali menjadi debu. Dan pada hari itu juga, pada waktu mereka memakan buah itu, Tuhan Allah mengatakan kepada mereka, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini adalah sesuatu yang akan dialami oleh manusia. Entah mereka itu bertobat, percaya dan lain, tetapi kembali menjadi debu adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu kematian yang sementara, sebagaimana orang meninggal dunia pada saat ini. Dengan demikian, kata mati yang digambarkan dalam Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3 tadi bukan hanya menggambarkan akibat dosa, di mana sekarang tubuh manusia itu bisa mati, hilang nafasnya, kehidupannya
berhenti dan dia mati. Bukan hanya itu yang digambarkan, tetapi ini menggambarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu menggambarkan upah dari dosa itu sendiri. Dan upah dari dosa itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, Roma 6 ayat 23 mengatakan itu adalah maut. Jadi pada waktu mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, maka maut sudah menjadi milik mereka. Mereka boleh saja masih bernafas, masih hidup, tubuh mereka masih hidup, masih bernafas, mereka bisa berbicara, tetapi mereka adalah orang berdosa yang nanti akan kehilangan hidup atau kesempatan hidup yang kekal. Ya. Akan tetapi, istilah kembali menjadi debu menggambarkan kematian yang sementara, sehingga seorang yang kembali menjadi debu dalam istilah meninggal, di dalam Alkitab ada istilah meninggal di dalam Kristus, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14-17, mati di dalam Tuhan, meninggal dalam Kristus. Itu artinya walaupun ia meninggal, kembali menjadi debu, karena itu adalah akibat dosa, tetapi kalau ia pada waktu hidupnya percaya dan mengikut Tuhan, maka sekalipun ia meninggal dunia, janji Tuhan, ia tidak akan mengalami kematian yang selama-lamanya. Karena waktu Tuhan Yesus datang, ia akan dibangkitkan sesuai dengan janji Alkitab. Maka di dalam cerita Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari dalam Taman Eden. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Sudah pernah kita bahas ini juga, ada yang bertanya waktu itu, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan mengetahui bahwa solusi untuk kematian atau maut atau kematian yang kekal, solusi untuk upah dosa itu pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah yang dilarang itu, solusinya bukanlah cepat makan itu buah kehidupan supaya kamu hidup. Tidak. Karena kalau mereka makan itu buah pohon kehidupan, mereka hidup selama-lamanya dalam penderitaan, dalam kejahatan, dalam segala sesuatu sebagai akibat dosa itu, tetapi mereka tidak mati, tidak meninggal. Bayangkanlah hidup yang menderita yang sungguh luar biasa, di mana sengsara tapi tidak bisa mati. Tuhan tidak mau itu terjadi, karena itu bukanlah solusi bagi dosa. Karena dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah dan upahnya adalah maut. Maka dosa itu hanya bisa diatasi kalau ada yang menggantikan manusia itu, menggantikan tempat manusia itu, sehingga bukan manusia itu yang mendapatkan maut, tetapi maut itu ditanggung oleh yang menebusnya. Dan yang menjadi penebus atau juru selamat adalah Khalik pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Jadi justru dalam cerita Kejadian pasal yang ketiga, Allah tidak mau manusia hidup sengsara selama-lamanya. Mereka akan menderita,
tetapi akan ada akhir dari penderitaan itu bila mana mereka kembali menjadi debu. Tetapi kembali menjadi debu atau meninggal dunia, bagi mereka yang pada waktu hidupnya percaya kepada Tuhan, itu bukan akhir dari perjalanan mereka. Mereka meninggal di dalam Kristus. Mereka tidak tahu apa-apa, betul-betul meninggal, tidak ada kehidupan di situ pada orang tersebut. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Ia akan membangkitkan mereka dari antara atau dari kematian mereka. Mengapa? Karena hidup yang kekal itu telah dijaminkan bagi mereka atas jasa pengorbanan dan penebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi kesimpulannya, Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi manusia. Baik pada waktu manusia itu belum berdosa, maupun setelah manusia itu jatuh dalam dosa, segala sesuatu yang Allah sediakan adalah yang terbaik bagi manusia. Terima kasih.